Pak Welly udah berapa lama sih Pak di Hanoi? Nah, pertanyaan bagus. Saya di Hanoi lebih dari 15 tahun. Wow, 15 tahun. Halo, Xin Chào dari Vietnam dan selamat datang di channel Arif Venture. Hari ini ada yang berbeda karena aku ditemenin sama beberapa orang yang sudah lama tinggal di Hanoi. Jadi langsung aja memperkenalkan diri. Beliau Hai para saudara, aku Belik Sutawijoyo Seko Solo. Solo. Lanjut. Halo teman-teman semua, saya Ilo dari Jogja. Cah Jogja, Wong Jogja. Terakhir. Kalau aku Olin dari Sumatera, tepatnya dari Lampung. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol masalah suka dan duka selama tinggal di Vietnam, terutama di kota Hanoi. Jadi karena sekarang udah ada beliau-beliau ini yang akan berbicara dan sharing tentang pengalamannya mereka. Jadi video ini berdasarkan pengalaman pribadi. Langsung kita mulai dulu yang apa nih? Suka apa dukanya dulu nih? Duka dulu ya kan? Duga dulu ya. Yang duga dulu ya. Kita bahas yang sedih-sedih dulu. Jadi kita mulai dari yang paling lama tinggal di Hanoi yaitu Kalau saya di awal Pak Welly. ketika di Vietnam, saya paling sebel dengan sanitasi di sini. Sanitasi, Ya. kebersihan. Karena kita tahu sendiri di Indonesia, kita biasa kalau kita ya mandi atau buang air terutama, Benar. kita pakai air Iya. dan kita bisa sangat free. Di sini tidak pakai toilet paper, Tisu ya. tisu. Itu duka saya, terutama ketika saya harus traveling dari kota A ke kota B, di mana sepanjang perjalanan itu toiletnya hanya tersedia tisu tanpa ada air. Oke. Itu kendala terbesar saya ketika awal di Vietnam. Di Vietnam. Ya. Mungkin karena ini ya, influence dari Prancis ya nggak sih Pak? Ya, betul. Dan kedua karena mereka itu budaya terpaut dengan Cina juga. Oke, iya. Ada benar. musim dingin, sehingga ketika musim dingin mereka terbiasa dengan menggunakan Pepper. Iya guys, jadi kalau di Hanoi ini kita ada 4 musim. Tadi Pak Welly bilang ada musim dingin. Jadi di Vietnam ini ada 2 kota besarnya, yaitu di Hanoi dan Ho Chi Minh. Kalau yang di Ho Chi Minh itu sama kayak di Jakarta, jadi cuma musim panas dan musim penghujan. Kalau di Hanoi ini ada 4, musim dingin, musim panas, autumn dan spring. Oke, apalagi Pak Welly? kedua bahasa. Bahasa. Iya. Boleh dong ininya. Iya, silakan Kita ngomong. sambungkan saja seperti sebelumnya. Ya, bahasa merupakan kendala terbesar bagi ya bukan kita orang Indonesia saja, Hmm. tapi juga semua foreigner. Karena bahasa di Vietnam itu mereka lebih susah dibandingkan even bahasa Inggris dan bahasa Inggris, terutama bahasa Indonesia. Tapi Pak Welly bisa bahasa Vietnam. Eh, 16 tahun loh. iya. Lancar. Lancar. Little bit-nya Pak Welly, banyaknya kita. Itoy. 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 Artinya apa Itoy? Itu bisa sangat sedikit. Sedikit. Ya. To be honest, aku tinggal di Vietnam tuh 5 tahun sama sekali nggak bisa bahasa Vietnam. Jadi 16 tahun harusnya udah bisa ya. Terus lain tahu bahasa apa lagi Pak Welly? Kalau dari saya pribadi itu aja pertama. Oke, itu tadi kan dari sang senior kita yang 16 tahun di Vietnam. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Ilo. 6 tahun ya Mas ya? Ya, 6 tahun ya. Kalau Mas Ilo, dukanya apa ini? Dukanya yang jelas, yang utama ya, bahasa. Sama, jadi bahasa tetap yang jadi kendalanya ya. Jadi kita mau beli sesuatu nggak tahu namanya Iya. ya. Jadi pertama kali di Vietnam ya asal tunjuk aja. Mau itu. Oke, bahasa. Selain itu, Selain itu yang kedua mungkin sama dengan Pak Welly ya dan Olin juga. Mungkin ya kebersihan. kebersihan. Jadi nggak heran ya kalau di Jadi di budaya di Vietnam ini mereka terutama yang di utara itu kalau mandi hanya sekali aja 1 hari. Sedangkan kita di Indonesia kita mandi minimal 2 atau 3 at least paling tidak 2 Iya. hari, 2 kali ya Iya. sehari. Oke, ada lagi nggak Mas Ilo? Mungkin itu namanya lagi kebersihan mungkin karena jadi kalau kita ke beberapa toilet di tempat umum di Vietnam ya kadang-kadang masih bau pesing ya. Ya, benar-benar standar kebersihannya tuh beda ya. Makanya bahasa Vietnamnya toilet tong facing. Facing mungkin pesing. Kalau bahasa Jawa, bahasa Jawa kan ya, itu ya. Pesing itu
tahu kan pesing ya. Bau kencing itu namanya pesing. bisa jadi. Bisa Oke. jadi ya, itu asal muasalnya mungkin ya. Oke. Ada lagi masih lo? Kebersihan, kemudian bahasa, apa lagi ya? Trafficnya kali ya, lalu lintas, macetnya minta ampun. Jadi kalau lihat mungkin beberapa teman kita lihat di jalan atau di beberapa channel TV, naik motor tuh kayak tidak punya aturan. Iya. Jadi sebenarnya bukan lebih ke macet, tapi lebih ke ngelanggar Perilaku. peraturan. Perilaku betul. Jadi kalau di Indonesia kita di jalur kiri, ketika tiba pertama kali di Vietnam kita harus dari jalur kanan. Dan kadang-kala yang orang yang melanggar, orang Vietnam, orang lokal yang melanggar, dia lebih nekat, lebih ngotot daripada orang yang tertib. Iya. Itu alasan aku juga sampai sekarang nggak pernah nyetir, nggak pernah driving Pak. Saya selalu pakai online taxi karena itu aku juga takut. Oke, sekarang giliran yang junior. Aku bilang junior karena Olin ini kan baru 2 tahun ya. Aku 5 tahun, Mas Ilo 6 tahun, dan Pak Willy 16 tahun. Jadi coba kita tanya yang juniornya. Olin sendiri kendalanya, bukan kendala sih, dukanya apa tinggal di Vietnam? Salah satunya sih yang awal-awal banget bikin sedih itu lebih ke bahasa. Jadi kan kalau gaul, ya kan di sini kerja ya di kantor. Jadi ya teman-temannya itu banyak habisnya sama teman-teman kantor. Tapi buat kita bisa kehidupan sosialnya itu nggak semudah waktu di Indo. Di sini tuh kendalanya di bahasa. Jadi untuk komunikasi tuh nggak lancar. Jadi mau kita bercandaan atau mau kita ngobrol curhat itu tuh nggak selancar di Indo. Jadi kalau buat cewek itu lumayan tekanan ya. Tapi kayaknya nggak cuma cewek deh, semuanya juga ya Pak ya, kalau Gitu masalah ya. bahasa. Oke, jadi bahasa tetap ya jadi kendala. Kendala ada yang lainnya lagi nggak? Apa ya dukanya? Ya mungkin apa yang kayak misalkan di Indo itu tuh hal yang wajar banget sama teman-teman kantor hangout, nonton. Tapi culture-nya di sini tuh beda, mereka nggak terlalu suka nonton. Jadi ke pergaulan sehari-hari kali ya, pergaulan anak-anak muda itu di sini agak beda. Culture-nya, Iya. budaya ya. Ada yang lain lagi nggak? Udahlah cukup itu dulu. Berarti the rest oke ya, sisanya oke lah ya, nggak ada masalah ya. Iya sih. Walaupun agak-agak bermasalah tapi ya emang itu namanya juga kita pindah tempat baru ya harus bisa beradaptasi sih. Kalau masalah jauh dengan keluarga gimana? Itu bukan masalah ya, karena sekarang kan sudah ada teknologi bisa Oke. dipandu kayak gitu. Kalau makanan gimana? Ada nggak kendala nggak sih? Karena kan kalau di Vietnam ini kan, terutama di Hanoi ini kan masih jarang ya. Di Hanoi ini masih jarang makanan Indonesia. Ada satu restoran Indonesia, itu pun menurut aku masih beda ya, tetap rasanya beda. Nah itu jadi kendala nggak sih? Selain makanan Vietnam, kita sudah bisa menikmati makanan dari Western food juga ada, Indian food juga ada, Malaysian food, Singapore food, so nggak ada masalah. Tapi kan tempe belum ada ya di Hanoi ya? Tempe Saat Iya. saat ini saat ini ada. Saat ini kenapa Ini saat ada. ini? Saat ini ada. Oh ada kah? Sudah ada. Sudah ada tempe? sudah. Wow. Mungkin Nanti bisa nanti ya. Oh, kayaknya aku ada yang kelewat nih. Ternyata di Hanoi ini ada tempe ternyata. Ada juragan tempe. Kayaknya kelewatan ya. Hai. Oh Pak Welly. Pak Willy juragan. Juragan tempe. Alhamdulillah sekarang aku bisa makan tempe. Jadi sekarang lagi hujan, jadi volumenya agak terganggu ya. Tadi kita udah ngomong yang dukanya, sekarang kita ngomongin masalah seneng-senengnya, Iya. yang happy-happy. Nah, biasanya kan yang happy-happy itu berhubungan dengan anak muda ya. Kita mulai dulu yang junior kali yang ini. Oke. Dari Olin, apa nih yang bikin seneng? Yang bikin aku suka tinggal di sini itu makanannya. Makanan. Suka loh makanannya. Kenapa? Yang pertama sehat ya, apalagi buat cewek-cewek yang pengen menjaga berat badan itu cocok banget karena Oke. banyak makan sayur, terus gak banyak gorengan. Gak heran orang cewek-cewek di Vietnam ini cantik-cantik ya. Iya, beneran. Jadi cewek-cewek Vietnam ini kan cantik-cantik ya dan kulitnya bersih-bersih. Iya. Mungkin kan dari makanan juga kali ya. Menurutku sih salah satunya juga itu. Oke. Selain makanan apa lagi? Pengalaman baru, jadi tinggal di tempat yang ada musim dinginnya itu juga satu pengalaman yang excited sih karena harus belanja baju dingin lah, inilah fashionnya gitu. Jadi pilihan untuk dandannya lebih banyak ya. Iya.
Jadi musim dingin. Iya. Musim dingin. Baru tahu loh ada orang yang suka dengan musim dingin. Karena berkaitan dengan fashion sih gitu. Oke. Pengalaman seru. Ada lagi nggak yang bikin senang? Makanan musim dingin. Apa ya? Oh, bunga. Cewek kan suka bunga ya. Di sini tuh bunga melimpah, bagus-bagus. Jenisnya tuh jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Oke. Benar. Bunga di sini itu murah karena mungkin karena kebudayaan juga ya. Iya. Budaya mereka Karena 4 musim maka akan setiap musim akan ada bunga berbeda. Iya, benar ya. Masuk akal, Pak. Oke, jadi yang pertama itu adalah makanan, yang kedua musim dingin, dan yang ketiga bunga. Oke, kita lanjut lagi yang dari junior, sekarang kita yang ke senior. Wow. Berarti Pak Willy kenapa sih itu kok bantalnya ditaruh di situ? Ya karena saya ingin lindungin aset berharga saya. Tapi aku perhatiin kok ditutupin bantal gitu. Oke, Pak Willy yang bikin senang apa sih Pak tinggal di Vietnam? Tentu pertama itu keamanan. Jadi mana di Vietnam itu untuk tingkat kriminalitas itu lebih rendah dibandingkan di negara tercinta Indonesia. Iya, setuju sekali. Dan istilahnya kita sedikit sekali dengar adanya pencurian di sini terkait event tong sampah. Benar. Karena di Indonesia itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi ya di sini saya merasa keamanan pertama bikin saya nyaman. Ya so far so good. Yang kedua itu juga Olin, saya juga suka kondisi 4 musim. 4 musim ya. Saya juga suka mungkin musim dingin tapi dengan sudut pandang yang berbeda daripada Olin. Kalau Olin dari fashion, kalau saya masalah karena saya gemuk. Jadi apa hubungannya dengan gemuk Pak? Karena ketika bagi kami orang gemuk itu kalau musim dingin kita merasa nyaman, sedikit berkeringat. Oh gitu. Ya, musim panas adalah musim paling menderita bagi kami. Tapi kayaknya aku juga kurus, kalau panas nggak suka Pak, menderita. Iya. Yang ketiga di sini itu saya melihat santai. Bagaimana orang Vietnam itu mereka bisa menikmati hidupnya. Ketika mereka bekerja selesai, mereka sama-sama dengan teman-teman ya ngopi lah, bir lah. Sehingga Anda lihat di Vietnam banyak berdiri kopi-kopi Sangat setuju. tempat bir yang sangat cozy dari banyak di Indonesia. Iya. Kalau di Indonesia, terutama di Jakarta Pak, mungkin teman-teman saya ya, teman-teman aku tuh kalau ke Jakarta itu harus mau nongkrong itu paling tidak kita harus spare 500.000 loh, itu yang bikin aku. Nah di sini itu mereka kenapa bisa rutin? Karena di sini ada namanya budaya Kampuchea. Kampuchea itu bukan negara Kamboja ya. Kampuchea itu adalah mereka itu bayar sendiri bagi. Jadi bilnya berapa dibagi sesuai dengan. Saya pikir bahasa Padang Pak. Kampuchea. Tambochie tau nggak? Tambochie tambah 1. Cie 2 3. Kampuchea. Kalau ada orang bilang kita kekumpul Kampuchea, berarti kita akan harus sendiri. Speed bill. Oke. Ada lagi Pak? Ya, itu aja. Dari keamanan. Yakin itu aja? Musim sebenarnya banyak, tapi ya yang terutama. Ceweknya gimana? Kalau cewek ya itu adalah bonus. Itu yang terpenting tapi tidak untuk dipublikasikan. Oh gitu. Berarti nggak boleh dibilang nih? Nggak boleh dibilang. Ya, saya istri saya orang Vietnam. Jadi Pak Willy ini beliau menikah dengan orang Vietnam. Jadi tahun berapa pernikahannya Pak? 2 tahun yang lalu. Jadi 2018. Oke, jadi yang pertama itu adalah keamanan, yang kedua musim, dan ketiga itu adalah budaya mereka yang mereka bisa menikmati hidup. Oke, berarti bisa disimpulkan kebudayaan ini ada suka dan dukanya juga ya? Sebenarnya bukan budaya tetapi adalah kebiasaannya. Jadi kalau orang Vietnam ini kalau misalkan kita mau hangout, kita mau nongkrong di luar, itu yang Pak Willy bilang Kampuchea. Itu nanti kita kalau di Jawa itu Mas yarwe bayar dewe ya. Kalau yang Jawa. Setelah kita mulai dari yang junior, yang senior, sekarang kita lanjut ke yang medium. Yang tengah-tengah yaitu 6 tahun. Beliau adalah Mas Ilo. Wong Jogja, menurut Wong Jogja gimana? Kita coba tanya. Mas Ilo gimana sih yang bikin sukanya tinggal di Vietnam? Sukanya tuh mungkin kopi ya. Kopi. Dulu waktu saya tinggal di Bandung, Jogja, saya nggak suka kopi.
nggak suka kopi. Dan jarang nongkrong ya di tempat kopi di kafe-kafe di sana. Boleh share sedikit nggak Mas? Oh gimana? Dulu Mas Ilo ini di Jogjanya sekolah di mana sih? Sekolah di Jalan Solo. Di Mas negeri Ilo itu. ini salah satu siswa dari sekolah terfavorit ya. Kalau anak STM pasti tahu negeri itu. Karena subscriber saya ini ada beberapa dari STM juga Mas. Jadi Mas Ilo ini lulusan dari De Brito. Terkenal kalau De Brito itu mungkin ya. Dulu kan terkenal kalau De Brito itu sekolah yang bebas, rambut gondrong, yang penting ininya lancar. Oke lanjut Mas. Oke, kopi. Tapi kalau di balik lagi ya ke kopi ya. Di Vietnam tuh banyak sekali tempat-tempat nongkrongnya kopi dan harganya pun terjangkau, tidak semahal di kita. Benar. Dari rasa, dari variasi banyak sekali. Dari misalkan egg coffee, ya, kopi telur. Bener tuh, enak banget. Kemudian selain kopi di Vietnam juga saya suka kursi pendek. Itu satu hal yang klasik ya. Apa yang bikin suka? Pegel ya itu ya. Pegel ya. Bener, Nggak dia tahu. nanya. Karena Apanya saya yang suka? karena saya suka satu hal yang klasik ya, heritage. Warisan budayanya betul-betul Dijaga ya. di Vietnam. Jadi sebagai informasi, mungkin kalau dari teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Vietnam, itu di sini terkenal dengan kursi yang kecil ya, Iya. yang kecil-kecil itu. Dan, Oke. dan sebagai pengganti kacang ya, teman ngopi biasanya kuaci. 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 Selalu nggak bisa lepas dari kuaci. Oke, itu satu ya, kopi. Kedua, apa ya? Warisan budaya kali ya, heritage. Contohnya? Di Hanoi itu tuh, di Hanoi ya, karena saya tinggal di Hanoi, saya suka melihat beberapa peninggalan zaman-zaman perang, zaman-zaman dulu itu betul-betul dijaga, dirawat dengan baik. Dan mungkin udah kayak suatu budaya kali ya, merawat peninggalan nenek moyangnya kali ya. Nah kalau di kita gimana Mas? Kalau kita nggak dijaga ya, Kalau kita dijaga, tapi ya mungkin ada tapi beda ya. Kalau saya bandingkan lebih Perasaan memiliki. perasaan memilikinya lebih tinggi di sini. Perasaan memilikinya lebih tinggi di Vietnam dibandingkan di kita. Kemudian tempat-tempat wisatanya juga. iya, Akses ke wisata itu mudah. iya. Gak tau ya, mudah dalam artian atau karena di kita tuh negara kepulauan, jadi aksesnya tuh terbatas dan mungkin dari sisi cost high cost ya, Lebih lebih tinggi, tinggi. Kan kalau lihat dari peta secara demografi Vietnam gampang Ya, ya, cuma mungkin lurus saja ya. cuma lurus, jadi bisa lewat darat atau alternatifnya lewat udara. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kopi ya tadi ya. Kopi, Yang kedua itu adalah heritage, warisan heritage, budaya. warisan. Ketiga, Ketiga, Pariwisata. pariwisata. oke, berarti nggak ada yang tidak lebih ke kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Beda ya orang kalau orang begitu kendalanya Berat ya Mas ya. berat ya. Jadi kalau masalah makanan cincai itu mah bukan apa, sukanya juga beda orang begitu beda. Ada yang suka sih sama makanan sini, enak loh. Makanan sini Saya tidak perlu ngomong, lihat dari badan saya. Oh, bukti langsung. Kalau aku sendiri yang paling seneng di sini, saya setuju dengan Pak Welly di sini adalah santai sih. Santai ya. Aku kalau lagi ke Jakarta itu, misalkan mau hangout itu ya teman-temanku tuh yang, aduh, preparationnya Pak itu bener yang 2 jam sebelum 2 berangkat. jam. Jadi mereka itu mau mulai aja udah kayak mau ke undangan Pak, harus matching antara tas, sepatu. Kalau di sini ya celana pendek, sneaker, no problem. Iya nggak sih? Iya, mereka sini nggak jahil. Iya nggak Itu jadi. penampilannya ketika santai. Tapi ketika itu formal, ya akan terlihat perbedaannya sangat. Benar-benar sih signifikan. Itu penampilan. Ya. Oke, itu tadi adalah suka dan duka tinggal di Vietnam. Nah, ini ada bonusnya. Saya minta tips dari teman-teman nih kalau ada teman-teman yang ingin berkunjung ke Vietnam setelah Covid. Karena Vietnam ini sebelumnya sempat booming untuk orang kita, Pak. Jadi orang Indonesia tuh banyak ke Vietnam gara-gara si jembatan tangan itu. Jadi Vietnam lumayan booming. Jadi aku mau nanya nih ke teman-teman,
mungkin bisa berbagi tips buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Vietnam. Kira-kira tipsnya apa sih? Dari Olin, ladies first. Oke, apa ya? Mungkin kalau berkunjungnya itu khususnya ke Hanoi, daerah tengah ke utara ya, karena ada 4 musim beda dengan yang selatan. Jadi cek dulu jadwal berkunjungnya sama musimnya yang ada di sini. Jadi buat cewek-cewek, iya buat cewek-cewek jangan sampai salah kostum. Kalau musim dingin ya bawa baju dingin gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu don't worry too much gitu, karena di sini pun banyak toko baju yang baju-baju musim dinginnya itu bakalan lebih murah beli di sini daripada di Indonesia kalau menurut saya. Oke, setuju. Jadi kalau khususnya kalau teman-teman mau berkunjung ke Hanoi itu perlu diingat bahwa kita punya 4 musim. Jadi pastiin cek dulu mau datangnya itu musim apa. Oke. Kalau Pak Welly ada nggak Pak tipsnya? Saya lebih kepada mata uang di sini. Mata uang? Iya. Kenapa Pak? Berat ini. Mata uang di sini, ya saya lihat beberapa dari teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sini, mereka itu selalu mempersiapkan mata uang Vietnam dong dari Indonesia. Padahal itu sebenarnya adalah hal yang sangat tidak menguntungkan bagi si turis. Lebih baik siapkanlah dalam US dollar, kemudian sampai ke sini bisa tukar di bandara atau di toko emas di sini. Di Vietnam itu sangat sedikit money changer. Jadi mereka itu turis akan menukarkan uangnya di hotel, bandara atau di toko emas. Toko emas Anda akan mendapatkan rate yang bagus dibandingkan ke yang lain. Jadi tuker uangnya jangan di Indo. Jadi di Indo mending bawa dolar ya Pak ya. Tukernya di Vietnam. Jadi rate-nya itu lebih besar kalau teman-teman tuker di Vietnam. Dan yang kedua, hati-hati dengan ketika Anda di sini belum persiapan dari Indonesia untuk tour agentnya, hati-hati dengan di sini. Dengan makin boomingnya turis di Vietnam, maka akan makin banyak agen-agen turis bermunculan di sini yang menawarkan dengan harga murah. Benar. Ya, itu sangat-sangat saya himbau untuk hati-hati. Mending ya cek dahulu background dari agen-agen travel yang ada di Vietnam. Mungkin Mas lebih tahu. Oke, jadi untuk book tour harus pilih-pilih ya Pak ya, poinnya harus pilih-pilih. Ada lagi Pak Welly? Saya kira itu. Oke. Kalau dari Mas Silo gimana? Ada tips nggak Mas? Tipsnya pastikan di smartphone teman-teman terinstall Google Translate. Google Translate. Kenapa Mas? Karena kendala bahasa. Iya. Vietnam sedikit yang bisa bahasa Inggris. Oke, itu benar sekali. Jadi harus ada aplikasi Google Translate yang offline ya Mas ya? Yang offline kalau bisa. Kenapa offline? Untuk menghindari beberapa tempat yang tidak ada sinyal WiFi. Tapi kalau mau masalah internet, di sini sangat murah untuk nyari kartu ya. Kita bisa beli di sekitaran One Kim, yang lebih murah. Jadi berhubungan dengan bahasa, kita pun yang sudah tinggal lama di sini tidak bisa bahasa Vietnam. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Vietnam sebagai turis itu bukan wajib sih, disarankan untuk install Google Translate ya. Linknya masih lama. Apa lagi ya? Paling kalau mau tur ke Hanoi ya, saya sarankan sih lebih baik tinggal di sekitaran One Kim quarter ya. Ya, quarter karena banyak sekali tempat makanan, beberapa tempat hiburan kayak seperti senternya Hanoi lah. Jadi kita bisa menjangkau ke beberapa tempat kalau berada di sekitaran quarter. Saya menambahkan silakan Pak Willy. Kalau mungkin untuk para turis juga lebih hati-hati, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi focal point dari turis ini. Misalnya kalau di Hanoi di One Bien, kalau di Ho Chi Minh di distrik 1, ketika Anda menelpon, ya sebaiknya Anda mencari tempat yang aman. Karena jika Anda menelpon di pinggir jalan, akan ada kemungkinan dicopet. Akan diambil ya. Tidak hanya dompet tapi juga handphone. Terutama di Ho Chi Minh dan di Hanoi itu di One Kim. Jadi buat teman-teman itu harus hati-hati. Misalkan teman-teman lagi booking taksi online gitu Pak ya, kan biasanya kita pinggir jalan gitu, kita nggak itu harus hati-hati. Nanti bisa diserobot gitu ya Pak ya. Oke. Ada lagi ya teman-teman tips yang mau dibagi? Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Vietnam khususnya di Hanoi. Itu tadi dari teman-teman tentang suka dan duka tinggal di Vietnam, terutama di Hanoi.
Terima kasih buat teman-teman yang udah Sama-sama. berkenan, buat waktunya. Iya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Vietnam. Nextnya setelah COVID pastinya. Buat kalian yang baru aja datang di channel aku, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like dan share serta komen. Ada pesan nggak mungkin Mas Dilo? Ya guys, stay safe di Indonesia dan kami tunggu datangan kalian di Vietnam. Ya. See you. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.